Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Texas Chainsaw Massacre. Film ini rilis pada tahun 2022. Sebelum mulai, boleh dong untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah berita jadul yang mengabarkan bahwa pada tahun 1973 5 orang pemuda-pemudi diserang oleh psikopat Shinzo yang bernama Leatherface. Di antara 5 orang pemuda-pemudi itu yang selamat hanya satu orang, yaitu Sally. Hebatnya sampai saat ini kopet itu belum berhasil ditangkap oleh polisi. Kopet itu pun terkenal dengan senjata khasnya yaitu gergaji Shinzo serta topengnya yang terbuat dari kulit manusia. Dan kejadian itu tepatnya di kota Texas. Lalu kita akan diperlihatkan seorang remaja yang bernama Lila yang dari tadi sedang menonton berita itu di sebuah minimarket. Di saat Lila akan membayar tagihannya, Lila malah tertarik melihat wajah Sally yang terpampang di sebuah koran jadul. Lalu Lila pun bertanya ke kasir ini, apakah Sally masih hidup sampai saat ini? Kasir ini pun menjawab, iya, Sally masih hidup. Sekarang ia menjadi polisi hutan. Bahkan sampai saat ini Sally masih memburu Leatherface. Sayangnya Sally belum menemukannya. Tak berselang lama kakaknya Lila yang bernama Melody datang menjemput Lila. Setelah itu mereka berdua pun menemui kedua temannya yaitu Dante dan pacarnya Dante yaitu Ruth. Sedikit informasi, Dante dan Melody ini merupakan seorang influencer. Saat ini mereka sedang menuju ke kota tua yang bernama Harlow. Tak lama kemudian datanglah seorang pria dengan membawa senjata. Pria ini bernama Richard. Di sana terjadi sedikit adu mulut antara Melody dan Richard. Setelah itu Melody dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka. Saat di perjalanan terkuaklah tujuan mereka ke kota Harlow. Ternyata Melody dan Dante bekerja sama dengan pihak bank untuk melelang beberapa ruko. Rencananya Melody dan Dante akan menyulap kota tua itu menjadi kota yang lebih modern lagi. Tak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh polisi lokal. Polisi ini hanya ingin tahu apa tujuan mereka datang ke kota Harlow. Singkat waktu, akhirnya Melody dan kawan-kawan pun tiba di kota Harlow. Secara mengejutkan di sana juga ada Richard. Ternyata Richard ini adalah seorang kontraktor yang bekerja sama dengan pihak bank. Tak lama kemudian mata mereka tertuju pada sebuah ruko yang memiliki sebuah bendera. Dan Dante sangat tidak suka dengan bendera itu. Karena hal itulah mereka masuk ke ruko itu untuk melepaskan bendera itu. Ternyata ruko itu adalah sebuah panti asuhan. Setelah mereka masuk ke ruko itu, secara mengejutkan ada seorang wanita tua. Wanita tua inilah yang mengelola panti asuhan ini sejak tahun 70-an. Hebatnya wanita tua ini tetap menyambut Dante dan Melody dengan sikap yang ramah. Di sana wanita tua ini menjelaskan bahwa sudah banyak anak yang ia asuh di panti ini. Dan saat ini hanya tersisa satu orang anak yang ia asuh. Tak mau basa-basi, Melody dan Dante pun menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu bank sudah menyita ruko milikmu. Dan kami berada di sini untuk menjual ruko sitaan bank. Mendengar itu wanita tua ini pun tak terima. Karena ia merasa utangnya kepada pihak bank sudah lunas. Mendengar itu Melody pun meminta akte ruko ini kepada wanita tua ini. Namun wanita tua ini menolaknya. Karena habis kesabaran Dante pun memutuskan untuk memanggil polisi. Karena kejadian itu Melody pun meminta maaf ke wanita tua ini. Tak lama kemudian muncullah anak asuh wanita tua ini. Namun wanita tua ini menyuruh anaknya untuk kembali ke kamarnya. Tak berselang lama datanglah dua orang sheriff yang akan membawa paksa wanita tua ini. Dan pada saat itu pula sakit jantung wanita tua ini kambuh. Karena hal itu anaknya pun turun untuk membawa wanita tua ini ke dalam mobil. Karena merasa bersalah, Melody pun ingin ikut bersama sheriff ini. Namun dihentikan oleh Ruth. Ruth bersedia menggantikan posisi Melody. Karena pada saat ini bus para calon pembeli sudah datang. Beberapa saat kemudian Dante pun mengenalkan Melody dengan pihak bank yaitu Catherine. Kembali ke mobil sheriff. Saat di perjalanan wanita tua tadi meninggal karena serangan jantung. Karena hal itu Ruth pun mengabari Dante dengan pesan singkat bahwa wanita tua itu sudah meninggal. Tak terima atas kematian ibunya,
Inilah yang dilakukan anaknya. Di saat yang bersamaan, Melody dan Dante sedang melakukan pelelangan ruko. Tak lama kemudian Melody pergi ke bus, dan tanpa sengaja ia melihat isi pesan di HP Dante yang menyatakan bahwa wanita tua itu sudah meninggal. Karena hal itu, Melody pun merasa dirinya lah yang membunuh wanita tua itu. Karena hal itu, Melody mencari Lila, dan ia berencana akan membawa Lila pulang. Dan percakapan Melody ini didengar oleh Richard. Kembali ke mobil sheriff tadi, ternyata Ruth masih hidup. Tanpa membuang waktu, Ruth pun mencoba mencari bantuan dengan menggunakan radio polisi ini. Dan suara Ruth ini masuk ke radio milik kasir minimarket tadi. Setelah itu, inilah yang terjadi. Setelah itu, Kopet ini pun pergi menuju ke panti asuhan. Di saat yang bersamaan, Melody pamitan kepada Catherine untuk pulang. Sayangnya kunci mobil dan kunci bus ditahan oleh Richard. Richard tak terima atas kematian wanita tua tadi. Richard pun mengatakan, jika kalian ingin kunci ini kembali, tunjukkan akte ruko wanita tua itu. Karena hal itu, Dante pun mencari akte ruko milik wanita tua itu. Sayangnya akte itu tidak ada. Lalu Dante membuat alasan, mungkin akte itu ketinggalan di rumah. Karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk mencari akte itu di ruko wanita tua itu. Sementara itu, kasir minimarket tadi menelpon Sally. Kasir itu mengatakan bahwa Leatherface muncul kembali. Mendengar itu, Sally pun langsung memburu Leatherface, alias psikopat Shinso. Kembali ke Melody. Akhirnya Melody berhasil menemukan akte ruko itu di panti asuhan. Karena hal itu, Melody pun merasa semakin bersalah. Sedangkan Dante diserang oleh Kopet Shinso. Melihat itu, Melody pun memutuskan untuk sembunyi di dalam lemari. Di sana tampak Kopet Shinso ini sangat bersedih atas kematian ibu asuhnya. Dan tanpa sengaja, Kopet Shinso ini pun melihat kerumunan orang. Karena hal itu, ia pun menjadi sangat marah. Kopet ini pun berasumsi karena orang-orang itulah ibunya meninggal. Setelah keadaan aman, Melody pun keluar dari persembunyiannya. Tak lama kemudian, Kopet ini datang lagi. Karena hal itu, Melody pun langsung sembunyi di bawah ranjang. Ternyata tujuan Kopet ini kembali ke kamar hanya untuk mengambil senjata andalannya, yaitu gergaji Shinso. Di saat yang bersamaan, Dante yang masih hidup mencoba meminta pertolongan kepada teman-temannya. Dan tanpa sengaja, Richard melihat Dante. Melihat itu, Richard menyuruh Catherine untuk kembali ke bus dan menelpon polisi. Sedangkan dirinya akan ke panti mengecek keadaan. Hingga pada akhirnya... Di sisi lain, Sally akhirnya sampai di mobil sheriff tadi. Sementara itu, Lila mulai khawatir dengan Melody. Karena hal itu, Lila pun pergi mencari Melody. Sementara itu, Melody mencoba untuk kabur dari panti asuhan. Namun... syukurnya Lila datang menolong Melody. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di bus. Namun hal mengerikan pun terjadi. It was a freak show.
Melody dan Lila berhasil keluar dari bus itu. Dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan Sally. Bukannya kabur, Sally malah memburu Kopet Shinso itu. Setelah bertemu dengan Kopet Shinso ini, Sally menyebutkan nama-nama temannya yang sudah dibunuh oleh Kopet Shinso ini. Sayangnya Kopet Shinso ini tak tertarik untuk membunuh Sally. Hingga pada akhirnya... Wait, and I'm here to make sure you don't. Setelah Kopet ini kabur, Sally pun menyuruh Melody dan Lila untuk kabur. Lalu... Syukurnya Melody dan Lila masih hidup. Sialnya kaki Melody terjepit. Karena hal itu Melody menyuruh Lila untuk kabur. Tak berselang lama Kopet Shinso ini pun muncul lagi. What I did to your mama. Untung saja Sally berhasil menembak Kopet itu. Sebelum tewas, Sally mengatakan ke Lila, "Kau jangan terus lari darinya. Jika kau terus lari, dia akan terus mengejarmu." Mendengar itu, Lila pun memberanikan diri melawan Kopet Shinso. Di scene akhir kita akan diperlihatkan Melody dan Lila akan kabur menggunakan mobil Dante. Namun... Let's go home. Autopilot engaged. Fuck Carlo. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.